Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring dalam mata pelajaran IPA. Dan kemarin kalian sudah membahas bersama Bu Titin tentang bab pertama, yaitu objek IPA dan pengamatannya, di mana dengan pokok materi penyelidikan IPA. Untuk hari ini, Ibu yang akan meneruskan materi selanjutnya, yaitu pengukuran. Simak videonya sampai selesai dan catat hal-hal yang menurut kalian penting yang ada dalam video. Selamat menyaksikan videonya. Adapun tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian pengukuran. Selanjutnya, mengidentifikasi hal yang dapat diukur yang termasuk besaran dan tidak dapat diukur bukan besaran. Yang ketiga, membandingkan satuan baku dan satuan tidak baku. Yang keempat, mengkonversi satuan dalam satuan internasional atau bisa disingkat SI. Yang kelima, menjelaskan pengertian besaran pokok beserta satuannya. Untuk yang terakhir yaitu menjelaskan pengertian besaran turunan beserta satuannya. Nah, sebelumnya, pernahkah kalian mengukur tinggi badan kalian? Berapa tinggi badan kalian itu? Dan menggunakan alat apakah untuk mengukur tinggi badan kalian? Ya, pastinya kalian akan menggunakan alat yang namanya meteran atau stratometer. Kegiatan mengukur tinggi badan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam pengamatan dan pendidikan IPA, yaitu pengukuran. Nah, pada kegiatan mengukur tinggi badan ini termasuk pengamatan kuantitatif, sehingga data yang diperoleh akan berupa angka. Pengukuran dapat dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung. Nah, pengukuran sendiri merupakan kegiatan membandingkan nilai suatu besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis, di mana besaran tersebut telah ditetapkan sebagai satuan. Sebagai contoh, kita ingin mengukur panjang pensil, yang artinya kita mulai dari angka 0 sampai ujung pensil. Diperoleh panjang pensil adalah 8 cm. Jadi, untuk panjang merupakan kedalam besaran, dan untuk angka 8 merupakan nilai besaran, sedangkan untuk cm merupakan satuan. Jadi, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka dan satuan. Contohnya, panjang, massa, dan suhu. Sedangkan untuk satuan merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil dari pengukuran. Dengan kata lain, satuan ini merupakan standar ukuran dari suatu besaran. Contohnya sentimeter, meter, sekon, dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya kita harus bisa membedakan mana yang besaran dan mana yang bukan besaran. Besaran sendiri merupakan segala sesuatu yang dapat diukur disertai dengan angka atau satuan. Contohnya, tinggi badan Ani 165 cm dan panjang buku Ani 2 jengkal. Nah, besaran di sini adalah panjang dan tinggi. Kenapa panjang merupakan besaran? Karena di sini sudah kita ketahui panjang 2 jengkal. Nah, 2 jengkal ini yang merupakan besaran. Untuk tinggi, kenapa tinggi juga ikut besaran? Karena
tinggi diperoleh angka 165 cm. Selanjutnya bukan besaran, yaitu segala sesuatu yang tidak dapat diukur sehingga tidak dapat dinyatakan dengan angka ataupun satuan. Contohnya cantik, pintar, baik, dan lain-lain. Kemudian kita lanjut ke satuan. Satuan selalu mengikuti nilai pada besaran, namun satuan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu satuan baku dan satuan tak baku. Satuan baku merupakan satuan yang digunakan secara global, contoh meter, kilogram, sekon, dan lain-lain. Untuk satuan tak baku merupakan satuan yang tidak digunakan secara global, contoh hasta, depat, jengkal, dan lain-lain. Nah, kenapa satuan tak baku ini tidak digunakan secara global? Contohnya, ketika kita ingin mengukur panjang meja dengan jengkal kita, pasti panjang meja tersebut akan berbeda hasilnya. Mengapa demikian? Karena jengkal tangan kita tidak sama satu sama lain. Pada kehidupan sehari-hari, ada kalanya kita harus mengkonversi satuan panjang, satuan massa, dan juga satuan waktu. Nah, bagaimana cara mengkonversi satuan-satuan tersebut? Untuk satuan panjang antara lain ada kilometer, sentimeter, dan meter. Sedangkan untuk satuan massa antara lain ada gram dan kilogram. Nah, yang pertama, satuan panjang. Untuk mempermudah mengkonversi satuan panjang, biasanya menggunakan tangga satuan. Jadi, kita buat tangga dimulai dari kilometer sampai dengan milimeter. Nah, di mana? Setiap turun satu tangga dikalikan 10. Setiap turun 2 tangga dikalikan 100. Begitupun seterusnya. Sedangkan untuk ketika naik satu tangga, maka dibagi dengan 10. Ketika naik 2 tangga, dibagi dengan 100. Begitupun dengan seterusnya. Seperti pada contoh, yang pertama ada 1 km berapa hektometer. Nah, 1 km sama dengan 10 hektometer. Nah, mengapa demikian? Karena kilometer ke hektometer hanya turun 1. Jadi, 1 karena turun 1, maka dikali 10. 1 kali 10 sama dengan 10 hektometer. Yang kedua, 2 km berapa hektometer? Sama halnya dengan yang ke 1. Kilometer ke hektometer hanya turun 1, jadi dikalikan 10. Jadi 2 km ke hektometer sama dengan 20. 2 kali 10 sama dengan 20. Yang ketiga ada 1 mm berapa cm. Nah, sudah kita ketahui bahwa 1 mm sama dengan 1/10 cm. Mengapa demikian? Karena dia naik 10, jadi 1 dibagi 10. Selanjutnya yaitu satuan massa. Nah, sama halnya dengan satuan panjang. Untuk mempermudah faktor pengalinya, yaitu kita buat terlebih dahulu tangga massa. Jadi, tangga massa ini dimulai dari kilogram, hektogram atau bisa disebut ons, dekagram, sampai dengan miligram. Nah, sama halnya dengan satuan panjang, di mana setiap turun satu tingkat dikalikan dengan 10. Maka satuan massa juga begitu. Ketika turun satu tingkat dikalikan 10, ketika turun 2 tingkat dikalikan 100. Nah, sedangkan ketika naik satu tingkat dibagi dengan 10, ketika naik 2 tingkat dibagi dengan 100, begitupun dengan seterusnya. Mengkonversi satuan waktu. Nah, contohnya 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi, kalau ditanya 1 detik berapa menit? 1 detik sama dengan 1/60 menit. Yang kedua, 1 jam sama dengan 60 menit. 1 jam berapa detik? 1 jam sama dengan 3600 detik. Begitupun dengan seterusnya. Bisa kalian baca dan pahami sendiri-sendiri. Kita lanjut ke slide berikutnya.
Baik anak-anak, kita lanjutkan materi yaitu tentang besaran. Nah, besarannya ada dua, yaitu pertama besaran pokok dan yang kedua ada besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu. Sedangkan untuk besaran turunan merupakan besaran yang satuannya diturunkan dari besaran-besaran pokok. Nah, ini ada tabel besaran pokok, di mana pada besaran pokok ini ada 7. Yang pertama ada panjang dengan satuan meter untuk simbolnya M. Yang kedua ada massa dengan satuan kilogram untuk simbolnya kg. Yang ketiga ada waktu dengan satuan sekon untuk simbolnya S. Nah, untuk sekon ini kalian bisa jadikan detik. Sekon sama dengan detik. Untuk kuat arus listrik dengan satuan ampere, simbolnya A. Untuk suhu satuannya Kelvin dengan simbol K. Untuk yang keenam ada jumlah zat dengan satuan mol dan simbol N. Dan untuk yang terakhir ada intensitas cahaya dengan satuan kandela dan simbolnya CD. Yang kedua ada tabel besaran turunan. Nah, besaran turunan ini ada 10, yaitu yang pertama ada luas. Nah, luas ini didapat dari perkalian rumus panjang dikali lebar. Nah, untuk satuan kenapa meter kuadrat? Karena panjang memiliki satuan meter, sedangkan lebar memiliki satuan meter. Nah, dengan begitu meter kali meter sama dengan meter kuadrat. Begitupun dengan seterusnya. Baik anak-anak, kita lanjut ke contoh nama besaran dengan satuan baku dan tidak baku. Nah, di sini Ibu menampilkan tabel ada nama besaran, satuan baku, dan satuan tidak baku, di mana nama besaran panjang, massa, ketiga volume, dan keempat luas. Silahkan kalian cermati di tabel di slide yang telah Ibu tampilkan. Nah, untuk yang syarat yang harus dipenuhi satuan baku, ada yang pertama, satuan selalu tetap. Artinya, tidak mengalami perubahan karena pengaruh apapun, misalnya suhu, tekanan, dan juga kelembapan. Yang kedua ada bersifat internasional, artinya dapat dipakai di seluruh negara, yaitu tidak akan berubah-ubah satuannya karena sudah bersifat internasional. Yang ketiga ada satuannya ditetapkan harus mudah ditiru oleh siapa saja yang menggunakan. Kita lanjutkan ke jenis-jenis alat ukur panjang, contohnya mistar, voltmeter, jangka sorong, dan mikrometer stroke. Baik, di slide itu udah Ibu tampilkan gambar jangka sorong beserta bagian-bagiannya. Silahkan kalian cermati sendiri. Apabila ada yang tidak dimengerti, silahkan nanti ditanyakan ke sesi diskusi. Lanjut kita ke alat ukur massa. Nah, alat ukur massa ini contohnya ada neraca Ohm, neraca analog, neraca Ohm sama lengan, dan neraca Ohm 3 lengan. Yang terakhir yaitu alat ukur waktu. Nah, alat ukur waktu ini contohnya seperti arloji, stopwatch, jam matahari, dan juga jam kasir. Pada pembelajaran kali ini Ibu akhiri dengan ucapan terima kasih, dan apabila nanti ada salah satu dari kalian yang tidak memahami, bisa ditanyakan langsung di sisi diskusi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.